Pendidikan adalah cahaya untuk membuka wawasan. Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Februari 2020 menjadi harapan baru, memberi sekelumit cerita menarik dalam fase hidup ini, di mana saya dan kawan-kawan memulai perjalanan yang luar biasa menuju Mis Al Khairat yang berada di Dusun Paniki, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun yang benar-benar terpencil. Perjalanan dari pusat kota Makassar menuju ke dusun ini memakan waktu sekitar 6 jam lamanya. Dengan trek, jalanan yang berlumpur, berkelok, terjal, tebing di satu sisi dan jurang di sisi lainnya membuat kami cukup sulit untuk melewatinya. Ya, walaupun trek cukup sulit, tapi kami tetap optimis dan semangat bisa melewatinya. Dengan kerjasama, bahu-membahu, saling bantu-membantu satu sama lain, alhamdulillah kami berhasil melewati trek ini. Ketika malam tiba, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dusun itu. Ya, pastinya rasa cemas dan khawatir terbesit di dalam hati. Tapi dengan niat yang baik, pasti akan selamat. Pagi itu, pertama kali kulihat raut wajah mereka, adik-adik Mis Al Khairat. Simpul senyuman dan gelak tawa ceria merupakan kesan pertama yang saya temui dari diri mereka. Seperti hal magis, hanya dengan melihat mereka saja, saya menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Inilah anak-anak Dusun Paniki, Sulawesi Selatan. Mereka satu dari sekian banyak keragaman di Indonesia. Namaku Dedi Rizalul, salah satu volunteer dari komunitas Koin untuk Negeri. Sebelum bergabung dengan komunitas KUN, aku salah seorang guru mengaji di TK TPA Baiti Janati Unit 153 di Kota Makassar. Selama 4 hari 3 malam, kami bersama anak-anak ini belajar, bermain, dan membuat mereka bahagia. Bayangan saya akan sekolah ideal nampaknya tak berlaku untuk sekolah ini. Hati siapa yang tak iba saat mata menatap ke seluruh kondisi sekolah? Dinding jebol, meja rusak dan berumur, ruangan kelas berdebu, kayunya keropos, dan sepertinya tidak layak untuk dipakai sebagai tempat belajar dan mengajar. Lagu literasi, coba. Satu, berdiri. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Seperti biasa, antara hati dan mata lagi-lagi bekerja dengan cepat. Tak bisa lagi dibendung. Dalam hati, senyum adik-adik itu membuatku iri. Mereka merdeka dengan segala keterbatasannya. Di Dusun Paniki ini hanya memiliki satu sekolah. Itu pun hanya terdiri dari satu bangunan dan satu ruangan.
Adik-adik di SD Al-Khairat ini berjumlah sekitar 24 orang, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Jadi kebayangkan teman-teman betapa terpencilnya tempat ini. Siapa kita? Kelompok mawar. Siapa kita? Kelompok mawar. Siapa kita? Kelompok mawar. Beberapa kali kami bertanya ke adik-adik mengenai kehidupan mereka. Banyak ragam cerita di sini. Ada yang terdengar lucu, namun selebihnya adalah cerita sedih yang terlontar dari adik-adik di sana. Siapa kita? Melati. Siapa kita? Melati. Oke. Anak-anak itu bercerita tentang bagaimana kondisi dan situasi mereka di rumah. Beberapa dari mereka menempuh jarak cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan menggunakan seragam seadanya. Begitu hebatnya mereka mengejar ilmu, walau dengan kondisi yang tidak memadai. Ada sebagian murid yang sudah harus bekerja mencari kayu bakar bersama orang tuanya, hanya untuk memenuhi rasa perut yang lapar. Cerita-cerita dari mereka lah yang setidaknya membuka pikiran dan menyentuh hati para relawan. Ada sesi di mana adik-adik wajib menulis cita-citanya pada karton yang menyerupai bintang. Nantinya, bintang tersebut akan ditempel pada pohon impian yang dipasang di dinding kelas. Saya melihat cita-cita mereka tidak jauh berbeda dengan anak-anak kota. Mereka mau menjadi dokter, TNI, polisi, guru, dan lain-lain. Lantas, kami kobarkan semangat mereka. Dik, kesuksesan adalah milik semua anak bangsa, bukan hanya milik mereka yang bergelimang harta. Kalian berhak meraih cita-cita. Kelak kalau kalian sukses, ingat, bantu untuk kemajuan dusun. Lihat kakak. Pulang dari sini. Bagaimanapun kondisinya sekarang, adik-adik punya banyak kesempatan dan jalan untuk menggapai impian. Jangan lupa ibadah, berdoa, karena Tuhan pasti akan mengabulkannya. Yang kalian lakukan haruslah berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah mengajari kami untuk lebih bersyukur, tulus, dan lebih ikhlas dalam menebar kebaikan. Karena harapan, keceriaan, semangat untuk menggapai mimpi tidak dapat dibeli, melainkan ditularkan satu sama lain untuk maju dan berkembang bersama. Mungkin kami tidak bisa memberikan banyak hal untuk negeri ini, tetapi setidaknya kami bisa memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk kemajuan bangsa ini, terutama di bidang pendidikan. Semoga kita tetap istiqomah di jalan perjuangan, tetap bisa berjuang untuk pendidikan yang lebih baik bersama komunitas KUN ataupun tidak. Semoga kita tetap memiliki semangat kebaikan berbagi. Percayalah, ketika kita meringankan beban orang lain, maka Tuhan akan meringankan beban kita. Inilah bahagiaku, bahagia yang didapatkan dengan sederhana, tetapi bermakna di dalam hati.